Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Engkau dekat, bahkan seluruh pengertianku bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mudah dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, besar, besar bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, dan terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah pengorbanan bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar, sungguh besar, pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, dan lalu bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap waktu-Mu Bapak yang Kau siapkan buat kami Bapak. Selalu, kapanpun, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu siap untuk kami Tuhan.
Engkau selalu siap untuk memberi makan kami Tuhan. Engkau selalu siap untuk mengenyangkan roh kami Tuhan. Engkau selalu siap untuk memberi kekuatan untuk setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan. Kapanpun itu Bapa dan dimanapun Bapa, Engkau selalu siap untuk itu Bapa. Hari ini Bapa, firman Tuhan yang akan ditabur pada saat ini Bapa, itu akan menguatkan kami, itu yang memberi kami jalan sehingga kami mengetahui bagaimana setiap jalan-jalan kami sampai pada hati kesudahannya Tuhan, kami bersama-sama Engkau kembali Tuhan. Setiap perkataan daripada firman-Mu itu ya dan amin Bapa, dan firman-Mu itu yang menguatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bertemu lagi pada siang hari ini. Saya percaya bahwa kita melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan dan tekanan. Saya percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak mengalaminya saat ini. Dan kalau kita percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendiri, dan Tuhan juga tidak akan pernah melepaskan kita seorang diri. Sama-sama kita akan baca di dalam Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sekali lagi. Bapa Surgawi, hamba mengucap syukur untuk siang hari ini, dan hamba percaya seberapa orang yang mendengarkan firman-Mu, jadikan ini menjadi satu kekuatan dalam kehidupan mereka, jadikan ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa bagi mereka untuk melangkah di hari-hari berikutnya. Dan hari ini juga, saat ini juga hamba minta ada kuasa-Mu yang bekerja. Hamba minta kuasa-Mu dan urapan-Mu turun buat hamba, sehingga semua perkataan ini adalah perkataan-Mu yang turun daripada-Mu saja. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu di mana mereka boleh mendengarkan, dan biarkan juga di tempat di mana mereka mendengarkan ada kuasa yang bekerja, karena kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Dan hari ini hamba mempersilahkan Engkau mengambil alih seluruhnya. Roh Kudus, hamba mengucap syukur, Engkau penuh di tempat ini. Engkau juga ada di tempat di mana anak-anak-Mu mendengarkan firman Tuhan ini. Biarkan segala sesuatunya menjadi hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba mengucap syukur. Amin. Kalau tadi saya bertanya bahwa seberapa banyak dari kita yang mengalami tekanan, saya percaya ada banyak orang yang pasti mengalami tekanan dalam hidup. Dan kalau kita seringkali ibadah dan kita ditanyakan, apa kabarmu? Semua katakan luar biasa. Ya, tapi luar biasanya kalau kita boleh baca yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Ada 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar, yang membaca dan yang merenungkannya. Firman Tuhan ini adalah satu
buat kita menjadi sesuatu perkataan Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan menunjukkan banyak yang luar biasa buat kita di dalam kita menghadapi hari atau menjalani hari-hari dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita di dalam menjalani kehidupan ya tidak selamanya akan tenang, tidak selamanya kita nyaman. Karena di dalam kehidupan kita selalu ada pelajaran yang Tuhan buat bagi kehidupan kita. Dan setiap proses atau masalah yang mendatangi kita, kita percaya bahwa Tuhan nggak pernah membiarkan, tapi Tuhan kasih jalan kepada kita. Kita baca ayat 1 dan 2 sekali lagi. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kebiasaan kita menyanyi dan kita bersorak bagi Tuhan karena kebaikan Tuhan yang kita alami. Itu nggak salah. Kita sudah melewati hari Minggu, satu minggu yang melelahkan. Kita bersorak-sorak Tuhan baik dan luar biasa. Itu tidak salah dan memang itu sesuatu yang memang harus kita lakukan. Kita nyanyi bersyukur sama Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kita nyanyi, kita bersyukur sama Tuhan karena kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Semua itu baik. Tapi ada satu yang terlewatkan di dalam kehidupan kita yang sering kita tidak sadar. Kita melewatkan bagian yang terpenting mengenai sorak-sorai. Di dalam sorak-sorai kita harus menyatakan satu deklarasi kita kepada Tuhan dan menyatakan itu sebagai satu pernyataan kita kepada Dia. Ya, seperti kita katakan, oh dia baik karena Dia berikan janjinya kepada kita. Dia baik, ya, karena Dia Tuhan yang berjanji dan Tuhan juga yang menggenapinya. Dan Dia Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia selalu melakukan apa yang Dia firmankannya. Dia Tuhan yang selalu yang mencipta dengan perkataannya. Dan Dia Tuhan juga yang mengasihi kita. Kita bersorak-sorai untuk semua itu. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita mengenal Dia, Tuhan yang hidup. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menunjukkan kuasanya. Tuhan selalu menunjukkan penyertaannya. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar bahwa Tuhan ada dan Tuhan selalu beserta dengan kita. Ya, kita juga bersorak kepadanya. Kita berkata sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Kita berkata, kita sorak, oh Tuhan, aku percaya bahwa tidak ada satu senjata yang dapat ditempah kepadaku. Aku percaya dan aku bersorak, aku mengucap syukur betapa aku punya kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan aku mengucap syukur bahwa tidak ada yang dapat membuat aku menjadi takut. Tidak ada situasi dan keadaan yang buruk dan seburuk apapun yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Tuhan. Dan ini adalah satu ungkapan sorak-sorai yang harus kita berikan sama Tuhan. Kadang kita melihat situasi dan kita menjadi lelah. Kita naikkan pujian, kita nyatakan Tuhan ini imanku. Tapi habis nyanyi kita juga lemah lagi, lesu lagi dan tak berdaya lagi. Tapi hari ini Tuhan kasih tahu kepada kita untuk kita bersorak-sorai atas setiap janjinya. Kita mau bersorak-sorai bahwa kita katakan, Tuhan Engkau berkata kepadaku untuk aku berkata kepada gunung-gunung itu, maka gunung-gunung itu pindah. Dan hari ini aku juga berkata untuk setiap gunung-gunung masalahku, aku berkata dan semua itu akan pindah. Kita menjalani semuanya sesuai dengan firman. Tuhan katakan bahwa Dia menyertai aku. Dan aku tidak akan pernah mengalami sesuatu di mana ketika aku melewati api, Tuhan katakan bahwa kita tidak terbakar. Pada waktu kita melewati air, Tuhan tidak membiarkan kita dihanyutkan. Ini janji Tuhan. Tuhan yang berjanji
bahwa kita ada diam di dalam tangan Tuhan, di dalam genggamannya. Dan hari ini kita mengucap syukur bahwa kita punya Tuhan yang perkasa, kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang luar biasa. Bukankah kita harus bersorak-sorai kepada Tuhan, bersorak-sorai menyatakan deklarasi kepada Tuhan? Kita baca ayat yang ketiga. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang besar, tapi bukan hanya Tuhan yang besar. Saya ingin katakan bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat besar. He is a great God. Dia besar dan sangat besar. Dia melebihi dari segala sesuatunya. Dia yang sanggup membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dia Tuhan yang membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini firman. Sebab itu kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya menjadi satu pengikut dan kita duduk diam hanya mendengarkan, tapi kita harus mengalami Dia, mengalami sesuatu yang besar yang Dia buat, karena Dia Tuhan yang sangat besar. Kita percaya bahwa tidak ada satupun perkara yang luput di mata Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatunya. Tuhan mengerti akan kesusahan dan apa yang sedang kita hadapi. Tuhan mengerti. Saya bersyukur karena saya punya Tuhan yang ajaib. Saya mengucap syukur karena Tuhan yang memelihara. Karena Tuhan sendiri yang berjanji bahwa Tuhan katakan bahwa kau lihat bunga di taman aku pelihara, kau lihat burung di udara, aku yang memberi dia makan. Apalagi kamu. Kadang-kadang kita khawatir akan segala sesuatu yang seharusnya kita tidak khawatirkan, di mana segala sesuatu yang belum terjadi kita sudah pusing demikian rupa. Dan kita ketahui bahwa ini adalah iblis yang suka akan hal seperti ini. Dia suka untuk melakukan sesuatu sehingga kita terus berpikir dan berpikir dan berpikir, mencari jalan keluar sampai kita menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini mungkin ada banyak orang yang mengalami penurunan luar biasa. Ada banyak orang yang kena PHK. Ada banyak orang yang mengalami sesuatu yang tadinya menghasilkan untuk makan keluarganya. Hari ini mereka tidak bisa untuk membeli makanan dan memberikan kepada keluarganya. Hari ini banyak orang susah. Tapi saya percaya bahwa ketika setiap orang yang memegang Tuhan, Tuhan sanggup membuat satu pemeliharaan. Ingat, karena Dia adalah Tuhan yang besar. Dia memegang segala sesuatu di tangannya. Kita buka di dalam Ulangan 32 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ulangan 32 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Begini bunyinya. Pasanglah telingamu, hai langit. Aku mau berbicara dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan merenai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Perhatikan baik-baik ayat 3 dan 4. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar. Dia Tuhan yang sangat teramat besar. Karena jika Dia berkata untuk memberikan perlindungan kepada kita, maka Dia pasti akan memberikan perlindungan kepada kita. Ketika Dia mengatakan bahwa Dia akan memberkati kita, maka Dia pasti akan memberkati dia dengan cara Dia. Bukan dengan cara kita, cara Tuhan.
Manusia boleh mencari-cari jalannya, tapi Tuhan punya cara dan kehendak dan waktunya sendiri. Ketika Tuhan berjanji untuk dia menyembuhkan, maka dia pasti menyembuhkan. Karena firman-Nya ya dan amin. Dan tidak ada satu perkataannya yang gagal. Ingat baik-baik, kenapa kita harus bersorak sama Tuhan? Karena kita punya Tuhan yang berkata dan berjanji, dia tidak melalaikan setiap janjinya. Dia Tuhan yang kalau Tuhan katakan, aku akan menuntunmu, aku akan membuat engkau sampai kepada tujuan. Kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita sampai ke tujuan. Saya ingat satu pepatah yang sering kali saya gunakan pepatah ini. Tuhan tidak menjanjikan pelayaran yang tenang, tapi Tuhan menjanjikan pendaratan yang selamat. Di dalam kehidupan kita, Tuhan gak pernah janji gak ada gelombang. Dengan kita mengikut Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita melekat sama Tuhan, itu bukan satu jaminan untuk kita tenang hidupnya, nyaman hidupnya. Tapi dengan adanya persoalan dan proses yang terjadi, itu justru baik bagi kita, karena itu mendewasakan kita, membuat kita memiliki kualitas di hadapan Tuhan. Dan kita akan mengerti siapa Tuhan itu, siapa dia. Karena ketika kita harus bergantung, orang lain gak bisa tolong kita. Kekuatan kita, kemampuan kita gak mungkin bisa menolong kita. Tapi hanya Tuhan yang sanggup. Oleh sebab itu kita hanya bisa bergantung sama Tuhan. Dan terkadang Tuhan izinkan itu terjadi, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengerti diri kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa mau tahu akan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Tuhan izinkan supaya kita hanya bergantung kepada Dia dan mengenal Dia, bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat teramat besar. Mungkin suami dan istri nggak bisa mengerti akan suami nggak bisa mengerti akan istri, orang tua nggak bisa mengerti akan anak, anak nggak bisa mengerti akan orang tua. Tapi Tuhan mengerti akan engkau. Tuhan mengerti akan diri kita. Kita mengerti bahwa Tuhan mengerti dan Dia tahu segala sesuatunya. Karena Dia selalu memberikan dan merancangkan sesuatu yang baik. Kenapa setiap orang ini harus balik kepada Tuhan? Kenapa setiap orang ini harus tertuju sama Tuhan? Kenapa setiap orang ini harus bergantung penuh sama Tuhan? Karena setiap orang harus mengerti bahwa Dialah Tuhan yang sangat dan teramat besar. He is a great God. Di tangan Tuhan segalanya itu luar biasa. Kita ada di tangan Tuhan, di dalam genggaman-Nya. Maka kalau kita ada di dalam genggaman Tuhan, ingat satu hal yang kita perlu garis bawahi, bahwa tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup merenggut kita dari tangan. Yang terpenting adalah kita mau nggak untuk menaruh kehidupan kita di tangan Tuhan. Mau nggak kita menaruh segalanya, hari esok kita, hari depan kita, seluruh hidup kita di tangan Tuhan. Terkadang kita masih berpikir bahwa hidup ini kita bisa melakukan dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita, tanpa kita sadari bahwa kita harus mengerti bahwa Tuhanlah yang memiliki hari esok dan hari depan. Saya suka dengan satu pujian yang mengatakan, ku tak tahu akan hari esok. Lagu ini sering dinyanyikan oleh almarhum ibu saya. Dia suka dengan pujian ini, dan memang pujian ini luar biasa, yang mengatakan bahwa ku tak tahu akan hari esok. Memang tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti dan tahu akan hari esok. Hanya Tuhan yang tahu. Kita percaya bahwa Dia bukan hanya Tuhan yang tidak pernah gagal, tapi Dia Tuhan juga yang besar, yang selalu menggenapi setiap janji. Kalau Dia berjanji hari esok kita penuh dengan harapan, maka Dia pasti akan menggenapi hari esok kita penuh dengan harapan. Mau situasi dan keadaan dan apapun yang terjadi, Tuhan katakan, aku pegang hari esokmu. Dan hari esokmu itu luar biasa.
teringat akan badai besar yang dapat menenggelamkan perahu kita. Tapi karena ada Yesus di dalamnya, karena Dia ada bersama dengan kita, seharusnya kita menjadi tenang dan yakin. Banyak orang yang gelagapan, orang bingung, kalang kabut kanan kiri ketika ada badai dalam kehidupan. Seharusnya dia tenang, dia punya keyakinan, karena selama Yesus ada bersama dengan dia, Tuhan selalu membuat sesuatu pendaratan yang selamat pada akhirnya. Kita baca ayat 4 dan 5. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat di tangannya lah yang membentuknya. Kita lihat Tuhan katakan bahwa di tangannya semua. Gunung, darat. Saya teringat akan kisah Yosua. Pada waktu dia mau berperang, lawannya mengatakan bahwa, oh dia Tuhan, hanya Tuhan yang di gunung. Tapi kita lihat, dia adalah Tuhan yang di gunung, Tuhan yang di darat. Yang artinya firman Tuhan mengatakan bahwa Dia Tuhan yang punya kuasa atas apapun. Kita percaya bahwa badai kehidupan yang besar tunduk di bawah perintahnya. Langit, Tuhan stop untuk berhenti. Tidak ada hujan, Dia berhenti, tidak ada hujan. Tapi ketika Tuhan katakan hujan, maka dia akan hujan. Hari ini kita melihat Tuhan juga sanggup melakukan apapun. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Kita buka Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan yang ke-30. Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan yang ke-30. Bunyinya seperti ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saya suka, ini perkataan Tuhan sendiri. Tuhan yang memperkatakannya. Saya suka dengan perkataan ini, bahwa hanya Dia yang sanggup memberikan hidup kekal kepada siapapun, kepada saudara dan saya. Dia berikan kehidupan yang kekal dan yang luar biasa. Dikatakan, kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bukankah hal ini kita bersorak-sorak? Dan kita percaya bahwa janji Allah ini luar biasa. Janji Allah itu ya dan amin. Janji Allah itu selalu Dia genapi. Ketika Dia katakan tidak ada satu orang pun yang akan merebut mereka dari tanganku. Saya katakan, aduh Tuhan, aku punya Engkau luar biasa Tuhan. Aku punya Engkau yang begitu hebat. Ketika aku menaruh seluruh hidupku, masa depanku, aku berikan kepadamu. Maka Dia pegang. Ketika Dia pegang, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu kuasa pun, tidak ada apapun yang dapat merebut kita dari tangan. Luar biasa. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita baca Mazmur 95 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Bunyinya seperti ini. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meribah, seperti pada hari di masa datang di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun
aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ada apa dengan di Meribah? Mereka bersungut-sungut, mereka bertengkar dengan Musa, dan mereka mencobai Tuhan dengan mengatakan, apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Nah, kita introspeksi diri kita. Sering kita katakan dengan bahasa yang lebih lembut, kenapa Tuhan gak dengar doaku? Kenapa Tuhan gak memperhatikan aku? Tuhan katakan hal demikian adalah sesuatu yang mencobai Tuhan. Tuhan melihat bukan persembahanmu yang Tuhan lihat. Tuhan tidak melihat berapa besarnya engkau memberikan perpuluhan, persembahan. Tapi yang Tuhan inginkan adalah hatimu. Hati yang taat, yang mau dipimpin sama Tuhan, dan yang tunduk sama Dia. Kita melihat bahwa kita sudah diberkati Tuhan, tetapi kita masih sering untuk kita ribut dan bertengkar. Kita masih mempersoalkan, apakah hari ini Tuhan memberkatiku? Kita masih ribut bagaimana caranya Tuhan memberkatiku. Hari ini kita melihat bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan itu cukup buat kita. Firman Tuhan katakan, bukannya berkat terlebih dahulu yang dipentingkan, tapi Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Yang artinya engkau fokus sajalah sama kerajaan Allah dan kebenarannya. Engkau fokus kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan mau untuk engkau bergerak. Karena ada banyak orang yang berpikir bahwa, oke, saya lakukan untuk saya mengejar Tuhan. Karena di belakangnya ada embel-embelnya. Bahwa ada bonus, ada berkat. Ada banyak orang hari ini mengatakan, ketika engkau melakukan sesuatu, engkau diberkati. Jangan. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang sanggup melakukan apapun, yang selalu mengenapi setiap janjinya. Kita nggak pedulikan sesuatu. Hari ini Tuhan mau kita hanya berhubungan dengan Dia. Fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan dan buat hatimu kuat dengan Dia. Kita percaya bahwa hidup ini bukan hanya berbicara tentang uang, bukan artinya uang itu tidak penting. Tapi Tuhan mau adalah Tuhan di atas segala-galanya. Bahwa kita harus memfokus dan melihat dan mengejar dan duduk diam tanpa memperdulikan apapun. Saya bersyukur hari ini bahwa hari di mana kita harus stay at home. Sebenarnya ini satu kesempatan. Saya berulang-ulang saya katakan hal seperti ini. Hari ini berulang-ulang saya mau katakan bahwa ini kesempatan yang baik untuk setiap pribadi bisa berhubungan dengan Tuhan, untuk bisa bersorak-sorak dengan Tuhan, memberikan sorak-sorai kita kepada Tuhan, untuk kita bisa mengalami Tuhan, dan kita boleh melihat tangannya itu luar biasa bagi kita. Karena ketika kita ada di dalam genggamannya, seperti dikatakan, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu kuasa pun, tidak ada iblis dari manapun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Amin. Luar biasa Tuhan. Mereka menggerutu, mereka mencobai Tuhan. Jangan seperti mereka. Karena ketika saat ada dalam kesesakan, kita menjadi pusing, kita takut, kita bisa menjadi marah, kita menggerutu, kita ngomel. Bahkan kita menanyakan, apakah Tuhan bisa tolong saya? Apakah Tuhan nanti bisa membuat segalanya sesuatu yang indah? Kita mesti bersorak-sorai karena janji Tuhan ya dan amin. Ketika Tuhan katakan aku mau meliharamu, maka Dia akan melihara kita. Ketika Dia katakan hari esokmu luar biasa, hari esokmu luar biasa. Saya mengulang-ulang supaya setiap orang mengingat bahwa memang kita perlu mengerti akan Dia. Kita punya Tuhan yang sangat besar. Tuhan
yang mengatasi apapun. Tuhan yang selalu ada bagi kita. Tuhan yang punya jawaban atas setiap persoalan kita. Kita buka Markus 4 ayat 35 sampai dengan yang ke-41. Markus 4 ayat 35 sampai dengan yang ke-41. Demikian bunyinya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Perhatikan, ini Tuhan yang perintahkan. Kita bertolak ke seberang. Tuhan yang perintahkan. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Perhatikan, hal ini sama dengan orang-orang yang bangsa Israel pada waktu mereka di Meriba. Apakah Tuhan ada buat kita? Apakah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tuhan ada di dalam perahu. Tapi murid-muridnya mengatakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini pertanyaan yang seharusnya menjadi satu pertanyaan yang mencobai Tuhan. Karena ketika kita ada bersama dengan Tuhan, ketika Tuhan ada bersama dengan kita pasti aman dan tenang. Kita seharusnya tenang, kita yakin bahwa Tuhan akan membuat kita sampai di tujuan. Tuhan gak pernah bawa kita untuk kita binasa di tengah jalan. Tapi Tuhan bawa kita adalah untuk sesuatu tujuan, dan tujuan itu luar biasa. Ayat yang ke-39, Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Kalau kita baca ayat ini, Tuhan menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang sangat besar. Semua tunduk hanya kepada Dia. Angin itu tiba-tiba reda hanya dengan perkataan diam, tenanglah. Kita percaya bahwa Tuhan, ketika Tuhan ada, Dia punya kuasa, kita terpelihara sempurna. Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Tuhan sudah menunjukkan sesuatu banyak hal yang luar biasa. Tapi kita kadang-kadang masih khawatir akan hari esok. Kita masih khawatir dan takut akan ini dan itu. Seharusnya kita menjadi tenang dan yakin. Karena Tuhan itu Allah yang besar. Kita tenang dan yakin saat kita ada di tengah badai. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. 40 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan tidak suka dengan ketakutan, karena Tuhan katakan bahwa Dia memberikan bukan roh ketakutan kepada kita, tapi roh yang membangkitkan kasih dan kekuatan. Lalu dikatakan, mengapa kamu tidak percaya? Kalau kita takut, itu bertolak belakang dengan iman. Pasti kita nggak bisa percaya. Saat kita takut, kita katakan, aku percaya kepadamu Tuhan. Tapi kita juga takut, kita nggak bisa pegang dua-duanya. Mana yang kita harus pilih? Pegang ketakutan atau pegang iman? Kita percaya sama Tuhan. Karena ketika kita beriman sama Tuhan, maka kita punya kekuatan, kita punya Tuhan yang besar. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Murid-murid yang bersama dengan Dia bertahun-tahun bingung,
siapa gerangan Dia. Ada banyak orang yang mengatakan mereka anak Tuhan, tapi saat gelombang badai mereka bingung. Saat mereka melihat perbuatan ajaib Tuhan, mereka terpesona. Kita tahu bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan apapun. Tuhan, di tangan Tuhan semuanya indah. Bulu yang hampir patah terkulai, di tangan Dia dijadikan indah. Sumbu yang hampir padam, di tangan Dia akan jalan buat menjadi terang yang luar biasa. Kita ini punya Tuhan yang besar, yang mencipta segala sesuatu. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita baca ayat yang terakhir di Mazmur 95 ayat 6 dan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Kita harus tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Kita domba, Dia gembala. Tapi kadang-kadang kita tidak menjadikan Dia gembala. Seorang gembala selalu menuntun domba-dombanya ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Gembala selalu memberikan yang terbaik buat domba-dombanya. Gembala pasti menjaga domba-dombanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita perlu ngalamin Tuhan, sehingga ketika kita mengalami badai hidup, kita akan tahu bagaimana cara. Kalau kita nggak mengerti bagaimana caranya, kita terhempas. Mari bersorak-sorai untuk Tuhan, untuk setiap janjinya, bahwa Dia Allah yang berjanji dan menggenapi. Bersorak, karena kita juga diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kita perkasa di hadapan Tuhan, bersorak-sorai. Yang kedua, kita punya Tuhan yang besar, yang sangat besar. Tidak ada satu kuasa yang ada di atasnya, tapi Tuhan ada di atas dari segala sesuatunya. Dia yang merancangkan segala sesuatu sempurna bagi kehidupan kita. Kita harus mengerti, kita harus hampiri Dia. Yang ketiga, alami, hampiri, supaya kita pada hari ini kita mengalami badai, kita tenang dan yakin bahwa kita punya tetap Tuhan ada bersama dengan kita dan sanggup membuat kita melewati segala sesuatunya. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Dan pujian ini menjadi satu pujian yang benar-benar menjadi sesuatu yang iman kita dan percaya kita sama Tuhan. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia,
ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari dengan iman kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Hamba mengucap syukur seberapa yang mendengar, biarkan mereka menjadi pelaku akan firman-Mu. Dan hari ini biar mereka memiliki kekuatan sehingga mereka tenang dan penuh dengan keyakinan saat mereka ada di tengah badai. Karena mereka punya Tuhan yang sangat besar. Karena mereka akan bersorak-sorai untuk janji-Mu. Karena janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu penyertaan selama-lamanya bagi kami. Ketika Engkau ada buat kami dan itu cukup buat kami. Dan kami mengucap syukur hari ini biarkan kekuatan-Mu turun. Bagi yang mereka takut saat ini biarkan mereka melepas ketakutannya dan mereka pegang Tuhan dalam kehidupan. Dan hari ini biarkan setiap anak-Mu boleh mengalami sesuatu yang indah dan luar biasa. Dan hari ini juga Hamba katakan di dalam nama Yesus, kasih dan kemurahan Tuhan itu jadi buat mereka, sehingga mereka juga boleh bertumbuh dan memiliki kualitas di dalam Tuhan. Biar mereka, mata mereka terarah selalu kepada Tuhan. Biarkan hati mereka terpaut sama Tuhan. Berkati Tuhan dan buat mereka menjadi kuat dan menjadi tenang. Dan hari ini damai sejahtera-Mu turun penuh. Apa mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau Allah yang besar, yang sangat besar, yang tidak ada bandingannya. Engkau tidak dapat disejajarkan dengan apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapak, Engkau lihat setiap tangan yang terbuka, dimanapun mereka ada. Dan hari ini biarkan tangan-Mu juga terarah dari tempat-Mu yang Maha Kudus, dan curahkan semua yang ada padamu, yang ada di surga, curahkan dan terimalah setiap pemberian Bapa. Terima dengan iman, karena apa yang Engkau terima itu baik, itu luar biasa, dan membuat Engkau mengalami hari-hari yang spesial. Dan hari ini juga kembalilah ke tugasmu dengan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Nya yang cukup buat engkau, karena kasih-Nya membuat engkau kuat, membuat engkau mengalami satu motivasi yang hebat, kasih yang baru yang setiap pagi diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan kembalilah ke
tugasmu dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang mengajar engkau, yang membimbing, yang membuat engkau mengerti akan segala sesuatu, yang memampukan engkau untuk melakukan apapun yang Bapa perintahkan di dalam kehidupanmu. Engkau sanggup menjalani dan melakukannya sampai pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Roh Kudus yang menyempurnakan kita di dalam Kristus Yesus, seperti yang Bapa inginkan, kita semuanya sempurna adanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai nanti minggu depan jam 1 siang kita akan kembali bertemu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.